Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal tentang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakulku gembelengan, wakul rimpang sekane dadi salatan, wakul rimpang sekane dadi salatan. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Humanisme adalah kata yang mengandung sejarah panjang, kompleks, dan mencakup kemungkinan konteks serta makna luas. Bahkan berbagai konotasi humanisme telah membawa banyak kontroversi. Humanisme versi Renaissance misalnya, semula dianggap sebagai paling modern, ternyata hanya diperlakukan sebagai fiksi oleh para sejarawan. Ada pula yang menempatkan humanisme nyaris identik dengan culture, yaitu sebagai visi kemanusiaan tingkat tinggi yang menjunjung kebebasan dan martabat. Pada sisi lain, humanisme juga digugat karena dituduh sebagai ideologi yang memistifikasi dan menyembunyikan sisi-sisi opresif sistem modern. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa upaya untuk memahami humanisme berarti bersedia untuk menyiangi kerumitan dan konotasi yang disandangnya. Konon, akar purba kata humanisme adalah kata bahasa Latin humus yang berarti tanah atau bumi. Lalu muncul istilah homo yang berarti makhluk bumi atau humanus yang menunjuk sebagai kata sifat membumi dan manusiawi. Namun, dalam literatur Latin klasik humanus mendapat konotasi lebih lebar yaitu karakter khas manusia, murah hati, dan terpelajar. Dua konotasi awal masih kerap digunakan hingga kini, sementara konotasi terpelajar lebih beredar pada zaman Renaissance Italia. Sebenarnya, pada periode Italia, kata yang kerap digunakan adalah umanisti, yakni para mahasiswa dan sarjana yang khusus mempelajari humanitatis, yakni kurikulum yang terdiri dari grammar, retorika, puisi, sejarah, dan filsafat. Dalam tradisi Yunani, kurikulum ini dikenal sebagai sistem pendidikan paideia, sedangkan abad pertengahan dikenal sebagai artes liberales atau disebut juga humaniora, yaitu ilmu-ilmu yang membuat manusia menjadi lebih manusiawi. Dalam perkembangan berikutnya, istilah humanismus ada yang masih menunjuk pada pengertian Yunani dan Renaissance, yaitu sebagai upaya pengembangan potensi-potensi khas manusia melalui pendidikan literatur klasik. Di Inggris, berkembang pemikiran dengan mengaitkan antara humanisme dan arah perkembangan peradaban universal. Sedangkan di Prancis, berkembang pemikiran bahwa humanisme adalah gerakan sosiokultural yang secara sistematik berupaya mengartikulasikan makna humanitas atau kodrat manusiawi. Pada kenyataan, terbukti bahwa istilah humanisme berkembang ke arah yang lebih kompleks. Hal ini terlihat dengan kemunculan beragam istilah seperti humanisme Protestan, humanisme rasionalistik, humanisme romantik, humanisme positivistik, humanisme revolusioner, humanisme liberal, humanisme pragmatis, humanisme eksistensialis, dan masih banyak lagi. Catatan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemahaman atas humanisme adalah bahwa masing-masing memiliki sejarah, definisi, terminologi, retorika, dan bahkan korban-korban ideologisnya sendiri-sendiri. Sahabat semua, mengingat keseluruhan narasi ini sepenuhnya hanya kutipan atau pensarian dari referensi yang telah disebutkan, maka untuk pendalaman dan pemahaman secara utuh dipersilahkan membaca sumber aslinya.